pray, and then I'm going to read from God's Word, and then I'm going to start preaching. And as I preach, Yana is going to translate for me. So I'll let her begin now by translating what I just said. Ya, saya akan mulai berkhotbah, dan setelah saya berkhotbah, saya Yani akan menerjemahkan. Father, we thank you for your word, the Bible. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, Alkitab. Thank you that we can learn from other generations of faithful people. Terima kasih kami bisa belajar dari generasi sebelumnya yang setia kepadamu. Please help us to learn from Abraham's story this morning. Tolonglah kami untuk bisa belajar dari cerita Abraham pagi ini. I read from Hebrews chapter 11 verses 8 through to 19. Saya akan baca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 11. Is that going to come up on the screen? Wait till it comes up so you can see it while I read. It's out now. Did you want me to read? There but not there. Sorry. I was waiting where you could already see it. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. So from this one man, he as good as dead, came descendants as numerous as stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised, they only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. People who say such things show that they are looking for a country of their own. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. If they'd been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak.
ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive him back from the dead. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Thank you. Last year I travelled to Bangladesh and India to visit our missionaries. Tahun lalu saya travel ke Bangladesh dan India untuk mengunjungi misionaris kita. As you may know, and perhaps you prayed for me at the time, I missed my connecting flight when I arrived in New Delhi. Mungkin saudara tahu atau sudah berdoa buat saya juga. Saat itu saya ketinggalan connecting flight saya waktu di New Delhi. I had rushed through the international terminal, tried to get onto the flight at the domestic terminal, only to be told that I missed the closure of the gates. Saya cepat-cepat ke terminal internasional, berusaha untuk masuk ke saya punya flight yang ada di domestic terminal, tapi gate-nya, gerbangnya sudah tutup. And then security made me leave the domestic terminal because I didn't have a valid ticket any longer. Kemudian security-nya menyuruh saya untuk keluar dari domestic terminal karena saya tidak punya tiket yang valid lagi. So I was stuck outside the terminal without any internet access. Jadi saya itu stuck di situ tanpa ada punya akses internet. Because you buy the SIM card at the international terminal, which was a long way away. Karena saya kalau harus beli SIM card ya harus di international terminalnya yang cukup jauh. Now I had nowhere to stay for the next 20 hours. Dan saya tidak punya tempat untuk tinggal untuk 20 jam berikutnya. I didn't know how to contact Ajit, our lead missionary in India, who was meeting me at Dehradun Airport. Saya juga tidak punya akses untuk menelpon Ajit, misionaris kami yang sedang menunggu saya di airport berikutnya Dehradun. I figured the Lord wanted me to do something in New Delhi, but I didn't know what. Jadi saya merasa mungkin Tuhan ingin saya melakukan sesuatu di New Delhi, tapi saya tidak tahu melakukan apa. God figured out the where and the how and the what. Tuhan yang akan menyatakan apa, bagaimana, dan di mana. He sent me an airport staffer and a taxi driver who helped me with the where. There's a cheap hotel close to the airport. Lalu Tuhan mengirimkan seorang staf airport dan supir taksi untuk menolong saya ke mana yang harus saya pergi, yaitu ke sebuah hotel murah dekat airport. He then sent me a man who passed me by on the street who spoke English, and he helped me to get a SIM card. It took him 90 minutes and he stayed with me the whole time. Tuhan juga membawa kepada saya seseorang yang lewat aja di jalan itu dan menolong saya untuk dapat SIM card yang butuh waktu 90 menit. And I got to share Jesus with the taxi driver, so that was the what. Jadi saya kemudian punya kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus kepada taksi drivernya. Jadi itu apa yang sudah dijawab Tuhan. Faith, I learned once again, entrust the where and the how, and because it embraces transience, even the what of life to God. Iman, saya pelajari saat itu menyangkut kemana, bagaimana, dan itu adalah pada masa transisi sehingga Tuhan yang akan menyatakan apa yang akan dia lakukan. Now I was in transit in New Delhi, and today we're going to learn from Abraham's life, who was really in transit his whole life. Jadi saya waktu itu di masa transisi di New Delhi, dan hari ini kita akan belajar bagaimana Abraham juga di masa
berada di masa transisi seumur hidupnya. But his faith teaches us that our lives are every bit as transient as his. Tapi hidupnya itu juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini juga sebenarnya ada dalam masa transisi. We'll learn to entrust the where and the how, and because our lives are transient, even the what to God. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan kemana dan bagaimana, dan karena hidup kita ini hidup transisi juga bagaimana hidup kita ini pada Tuhan. Abraham's obedience in going to the promised land teaches us about the where. Ketaatan Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian mengajarkan kepada kita bagaimana percaya kepada Tuhan untuk pertanyaan kemana. The miracle of a child in Abraham's old age teaches us to trust the faithful God with the how. Forgot the Indonesian word for miracle. Mujizat. Mujizat anak di masa tua Abraham itu mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk menjawab bagaimana, pertanyaan bagaimana. And his trust in God's power teaches us about the what of faith. Dan kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan mengajarkan kita juga untuk percaya akan apa itu faith, apa itu iman. Firstly, verses 8 to 10 teach us about to trust God with the where. Pertama kali kita lihat di ayat 8-10 mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan untuk pertanyaan where atau di mana. We who are migrants know well the uncertainty of not knowing where we're going to live. Kita ini yang adalah migran tahu persis apa artinya hidup dalam ketidaktahuan di mana kita akan hidup. Some of us right now may be facing homelessness due to increasing rents in Sydney. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasakan tantangan homelessness atau tidak punya tempat tinggal karena mahalnya harga rent di Sydney. When we don't have a permanent home, we human beings can get quite stressed. Kalau kita tidak punya rumah yang permanen, kita sebagai manusia merasa stres. Abraham's obedience in going to the promised land shows us how to trust God with the where. Ketaatan Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian menunjukkan kepada kita bagaimana kita percaya beriman kepada Tuhan untuk masalah where atau di mana. Verse 8 reads, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ayat 8 mengatakan bahwa dengan iman Abraham itu pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu tempat itu di mana. Ini terjemahan sangat loose, untuk menerima inheritance-nya dia, inheritance. The story behind this is in Genesis chapter 12, where God makes some promises and a demand of Abraham. Latar belakang cerita ini ada di Kejadian 12 di mana Tuhan memberi perjanjian kepada Abraham. He says in verse 1, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. Di ayat 1 Kejadian 12 dikatakan Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. And then God promised that land that he went to Abraham's descendants. Lalu Tuhan menjanjikan tanah itu bagi keturunan Abraham. Hebrews 12:8 says it was a place he would later receive as his inheritance. Karena ayat 12 pasal 12 ayat 8 dikatakan itu tempat di mana nantinya keturunannya itu akan menerima warisannya. But when he was called, verse 8 says that he did not know
where he was going. Tapi ketika dia dipanggil, dia tidak tahu dia harus kemana. I guess he knew that he was traveling south before, but he'd never been south. Ya pastinya dia tahu dia harus traveling ke daerah selatan, tapi dia belum pernah pergi ke daerah selatan. And this wasn't an adventure or an exploration, but an enforced migration. Ini bukan suatu petualangan atau eksplorasi, tapi lebih seperti paksaan pindahan paksaan. Abraham was leaving what he knew for a place that he didn't know. Abraham itu harus meninggalkan tempat yang dia tahu ke tempat di mana yang dia tidak tahu. He went because verse 8 says he was called to go. Ayat 8 mengatakan dia pergi karena dia dipanggil untuk pergi. It was the Lord who had called Abraham, so Abraham obeyed and went. Tuhan yang memanggil Abraham, jadi Abraham menuruti, taat dan pergi. Yet when Abraham arrived, it was not to a nice home by the sea. Tapi waktu dia tiba itu bukan ke tempat yang indah di pinggir laut. It was indeed the land promised to him as his inheritance, as verse 8 says. Memang itu tanah perjanjian yang akan diwariskan kepadanya seperti di ayat 8. But for Abraham there was no settling down. Tapi bagi Abraham itu bukan kesempatan untuk settle down, untuk menetap. Verse 9 says, by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Ayat 9 mengatakan bahwa dengan iman ia membuat rumahnya di tanah perjanjian seperti seorang asing di negeri asing. Dia tinggal di kemah. Demikian juga Ishak dan Yakub yang adalah keturunannya, yang juga menerima perjanjian yang sama. Isaac and Jacob were his son and grandson. And all around them they could see the rivers and fields and towns that God had promised to Abraham. But they could not settle. Ishak dan Yakub adalah anak dan cucu Abraham, dan mereka bisa melihat tanah perjanjian itu, ada sungai, ada kota-kota di situ, ada ladang yang sudah dijanjikan pada Abraham, tapi mereka belum bisa menetap. They lived in tents, foreigners speaking a different language, eating different food, continuing different customs to the local people. Mereka tinggal di kemah sebagai orang asing, berbicara bahasa asing, makan makanan asing, makanan yang berbeda, budaya yang berbeda dari orang-orang lokal. Being in the place that God had promised to them did not mean that they had arrived. Tiba di tanah yang sudah Tuhan janjikan tidak berarti bahwa mereka sudah sampai ke tanah itu. They were transient, roving, and homeless. Mereka masih dalam masa transisi, masih mengembara dan tidak punya rumah. According to verse 10, there was a reason Abraham persisted in his faith during this migration to and wandering around the promised land. Ayat 10 di situ ditunjukkan alasan mengapa Abraham tetap dengan imannya dan melakukan migration ini, berkelana di tanah perjanjian. It says, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Dikatakan di situ bahwa dia melihat ke depan, ke kota yang memiliki fondasi di mana arsitek dan pembangunnya adalah Tuhan. Abraham was looking beyond his own life by faith. Abraham melihat di luar hidupnya ke depan dengan iman. In his future was something more precious than a house by the sea. Di masa depannya ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar rumah di tepi pantai. It was the city of God. Inilah kota Tuhan. Abraham understood that the where question would only ultimately be answered when God set up a permanent place for Abraham to live. Abraham sadar bahwa pertanyaan where atau di mana
itu baru akan dijawab ketika Tuhan menetapkan suatu tempat yang permanen bagi Abraham untuk tinggal. A place with foundations, unlike a tent. A place from which no one could evict him. A place with God forever. Ini adalah tempat di mana fondasinya tidak seperti kemah, suatu tempat di mana orang tidak bisa digusur, tempat di mana dia akan tinggal bersama Tuhan selamanya. Whatever your circumstances now, whether you feel transient or settled, remember that God's permanent place for you is still in the future when Jesus returns. Apapun situasi hidup kita saat ini, ingatlah bahwa kita ini di masa transisi. Tuhan punya tempat yang permanen bagi kita di masa depan, ketika Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. God knows what you need now and He will provide. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan memenuhinya. But everything in this creation is temporary with shaky foundations. Tapi apapun yang ada di dalam dunia ini adalah temporary, sementara, dengan fondasi yang tidak tetap. Look forward with Abraham to the city of God, where all who trust in Jesus will have a permanent place. Lihatlah ke depan bersama Abraham kepada kota Allah, di mana semua orang yang percaya kepada Yesus memiliki tempat yang permanen. Faith entrusts the where to God. Iman itu mengajak kita untuk bertanya di mana, bertanya kepada Tuhan di mana. It also entrusts the how to Him. Itu juga mendorong kita untuk bertanya bagaimana. Verse 11 says, "And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise." Ayat 11 mengatakan, dengan iman Sarah, walaupun dia sudah melewati masa mengandung atau menghasilkan anak, dia bisa menurunkan anak karena dia percaya bahwa Tuhan yang membuat janji itu adalah setia. Now, Abraham and Sarah were promised a child when they were first called to the promised land. Abraham dan Sarah itu diberi janji bahwa mereka akan memiliki seorang anak ketika mereka diberi janji tanah perjanjian itu. Now that was when Abraham was 75 years old, but still 24 years later, after wandering in the land of Israel, they had no child. Ya, Abraham waktu itu umurnya 75 tahun, tapi 24 tahun kemudian mereka masih belum punya anak. Sarah by that time was 90 years old. Umur Sarah waktu itu udah 90 tahun. So Sarah laughed in Genesis 18 when God said it would happen during the next year. Jadi Sarah itu kemudian tertawa di Kejadian 18 waktu Tuhan mengatakan bahwa dia akan punya keturunan tahun depan. How was this possible? Apakah ini mungkin? She'd already gone through menopause. Dia sudah melewati masa menopause. Her uterus was unable to carry a child. Kandungannya sudah tidak bisa lagi menghasilkan anak. But when Sarah laughed, God said to her, "Is anything too hard for the Lord?" Jadi ketika Sarah tertawa, Tuhan berkata kepada dia, adakah yang tidak mungkin adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Perhaps at that time Sarah remembered who it was that was speaking, the faithful God who always keeps His promises. Dan mungkin saat itu kemudian Sarah sadar ya bahwa siapa nih yang sedang berbicara? Ini adalah Tuhan yang sangat setia, yang selalu menepati janjinya. As verse 11 of Hebrews 11 says, she considered him faithful who had made the promise. Seperti ayat 11, pasal 11 ayat 11 mengatakan dia percaya bahwa ia adalah bahwa Tuhan itu setia dan selalu menepati janjinya. Now in the last chapter of Hebrews, the Spirit tells us to do good and to share with others. Nah di pasal terakhir kitab Ibrani ini
Roh Kudus mengatakan kepada kita untuk melakukan yang baik dan berbagi kepada orang lain. But many of us are busy with work and busy with family. Tapi banyak di antara kita yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga. How is it possible to obey this command to share? Bagaimana caranya untuk bisa mentaati perintah ini untuk berbagi? How can we share our time, our money, when we don't seem to have anything to spare? Gimana caranya kita berbagi waktu, berbagi keuangan kalau kita sendiri tidak punya spare, tambahan? Now, I wanted to tell you today, or I wanted to speak to you today about finances. Saya ingin berbicara hari ini tentang keuangan. In the first 6 months of this year, this congregation, our congregation, spent $15,000 more than we received. Di 6 bulan pertama, kongregasi kita itu mengeluarkan uang $16,000 lebih banyak daripada yang kita terima. So the balance of the bank account is going backwards fast. Jadi akhirnya balance-nya itu backward ya, terbelakang, cepat, mundur. And we might think, how is God going to turn this around so that we could afford to pay for what the church needs to pay for? Jadi kami kemudian berpikir ini gimana caranya supaya ini bisa diselesaikan sehingga kita bisa membayar apa yang harus dibayarkan oleh gereja. And I want to say to you, don't give up. Ya, saya ingin katakan jangan give up, jangan menyerah. Nothing is too hard for God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. As we sang before, nothing is impossible for God. Ya, seperti lagu kita tadi, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. What we have to hold on to is God's promises. Yang perlu kita pegang hanyalah janji Tuhan. Because Sarah considered him faithful who made the promise. Seperti Sarah yang mengatakan bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. 2 Corinthians 9:11 promises that you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. 2 Korintus 9 ayat 11 mengatakan janji seperti ini. Engkau akan diperkaya dalam segala hal supaya engkau bisa bermurah hati dalam setiap situasi. So I want you to trust in the faithful God and give tithe to your church. Jadi saya ingin saudara untuk percaya kepada kesetiaan Tuhan dan memberikan perpuluhan saudara kepada gereja. Now the other thing that is very difficult that I wanted to speak to you about is the month of October. Kemudian hal kedua yang mungkin sulit untuk disebutkan adalah, was it the back of October? Adalah bulan Oktober. Brothers and sisters, you have a very godly and committed pastor. Bapak Ibu punya pendeta yang sangat godly, yang sangat spiritual maksudnya. And Pak Agus has had almost no holidays since he's been pastoring the church. Dan Pak Agus ini belum pernah punya holiday sejak beliau mempastor, menggembalakan gereja ini. Pak Agus really needs a holiday. Pak Agus butuh holiday, butuh libur. He has faced some very serious health conditions over the past few years. Ya, di tahun-tahun terakhir ini beliau telah melewati masa kesulitan dalam kesehatan yang serius. And as I spoke with him a couple of weeks ago, I thought immediately that you really need a rest. Jadi ketika saya berbicara dengan beliau beberapa waktu lalu, saya tahu beliau butuh istirahat. So we agreed that in the month of October, Pak Agus would take a holiday. Jadi kita sudah putuskan bulan Oktober Pak Agus akan liburan. For the whole month. Untuk bulan seluruhnya, sepenuhnya bulan Oktober. And it's going to be up to us to fill in the gap left by him not being here for that month.
Jadi itu sekarang tergantung kepada kita untuk mengisi kekosongan di mana Pak Agus tidak ada. And you might think, how can I help? What can I do? Jadi mungkin saudara pikir, bagaimana, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan? Well, the first thing we can do is, instead of picking up the phone and calling Pastor Agus when something serious happens in our lives, we're going to talk to each other and depend upon each other. Jadi ini caranya kalau nanti ada suatu masalah yang terjadi, jangan lakukan pertama kali kalau ada masalah telepon Pak Agus, tapi kita diskusikan bersama dan kita berdoa. We also need to maybe put our hands up for ministry over this month. Kita juga harus bersedia untuk ikut terlibat dalam pelayanan pada bulan itu. Before he goes on holidays, Pastor Agus and I will talk about what gaps need to be filled in that month of October. Jadi sebelum Pak Agus pergi libur, saya dan Pak Agus akan berbicara, mendiskusikan bagaimana untuk memenuhi gap yang akan ada dengan kepergian beliau. Please pray for him and also think seriously about how you can step up in that month of October. Jadi tolong doakan Pak Agus dan berpikirlah serius bagaimana Bapak Ibu bisa terlibat di dalam pelayanan ini. If God can allow a 90-year-old woman to become pregnant, then God can get us through the month of October. Kalau Tuhan bisa membuat seorang wanita umur 90 tahun mengandung, pasti Tuhan juga bisa menolong kita melewati bulan Oktober. Now, faith entrusts the where and the how to God. Jadi iman itu menyangkut di mana dan bagaimana tentang Tuhan. Now we believers in Jesus can do this. We can trust in God because we embrace transience. Jadi kita sebagai orang percaya ini bisa percaya kepada Tuhan untuk melakukan ini, untuk mengerjakan di mana dan bagaimana ketika kita ini menerima masa transisi. I watched the testimony of an Iranian brother recently who is living in Indonesia. Baru-baru ini saya mendengar kesaksian seorang brother dari Iran. Dia adalah refugee yang tinggal di Indonesia. He's expecting to finish his journey in Australia or New Zealand or Canada or another Western nation. Dia berharap bisa menyelesaikan perjalanannya di Australia atau di negara barat lainnya. But he's not there yet. Tapi dia belum sampai ke tujuan itu. He's been a refugee for almost 10 years. Dia sudah menjadi refugee selama 10 tahun. And he described his situation as being in the land between. Lalu dia mendeskripsikan situasinya sebagai berada di land between, artinya di tanah yang di antara, tanah perantaraan. He has left Iran, but he hasn't yet arrived at his destination. Dia sudah meninggalkan Iran, tapi dia belum sampai ke tanah tujuannya. And this for all Christians is our situation. Dan untuk semua orang Kristen, inilah situasi hidup kita. We are all in the land between. Kita semua di dalam tanah perantaraan. This is what we learn from verses 13 to 16. Ini yang kita pelajari di ayat 13. About embracing transience. Tentang menerima masa transisi, masa perantaraan. Verse 13 begins, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised, they only saw them and welcomed them from a distance. Ayat 13 mengatakan orang-orang ini hidup dengan iman, masih hidup dengan iman ketika mereka meninggal. Mereka belum menerima apa yang dijanjikan, mereka hanya melihat dan menerimanya dari jauh. Abraham and Sarah were promised not just one child but a huge family. Ya, Abraham dan Sarah itu dijanjikan bukan hanya satu anak, tetapi keturunan yang besar. Verse 12 says that they would be as numerous as stars in the sky and as countless as the sand in the seashore. Ayat 12 mengatakan mereka akan, keturunannya akan seperti sebanyaknya
bintang di langit dan pasir di laut. But Abraham and Sarah did not see this. Tapi Sarah dan Abraham tidak melihat ini. And they certainly didn't see that numerous family take possession of the promised land under Joshua hundreds of years later. Mereka juga tidak melihat ketika berbagai keluarga akhirnya bisa memiliki tanah perjanjian itu di bawah kepemimpinan Yosua ratusan tahun kemudian. But because they lived by faith, they saw them and welcomed them from a distance. Tapi karena mereka hidup dengan iman, mereka melihat itu dengan iman dan menerima hal itu dengan iman dari jauh. They knew they were in the land between. Mereka tahu mereka ada di tanah yang ada di perantara. Now friends, Jesus has promised all of us eternal life. Saudara, Yesus telah menjanjikan hidup kekal bagi kita. A life full of joy and peace and love, with no sickness, no arguments, no wars. Hidup yang penuh dengan sukacita, damai, kasih, tidak ada penyakit, tidak ada argumen, tidak ada perang. He has also promised a gathering, a church of people from every culture and language on the earth. Dia juga menjanjikan sebuah gereja, kumpulan orang dari berbagai budaya, berbagai bahasa di seluruh dunia. We await for Jesus' return for this to be fulfilled. Kita menantikan kedatangan Yesus supaya janji ini ditepati. We have not yet received the things that God has promised. Kita belum menerima apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Now, of course, as followers of Jesus, we want our friends and family to be healed of life-threatening illnesses. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita ingin teman dan saudara kita disembuhkan dari penyakit-penyakit yang mengancam jiwa. Of course, we want world peace. Kita ingin perdamaian dunia. We want an end to the war in Ukraine and the war in Israel. Kita ingin perang dihentikan di Ukraina dan di Israel. But Jesus may not return in our lifetime. Tapi mungkin Yesus belum kembali pada masa hidup kita. We may not receive these things before we die. Mungkin kita tidak akan menerima hal ini sebelum kita mati. Our task is to keep on living by faith and to welcome these things from a distance. Tanggung jawab kita adalah untuk hidup dengan iman dan menerima semua hal ini dari jauh. Verses 13 and 14 continue that Abraham and Sarah, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Ayat 13-14 itu dilanjutkan bahwa Abraham dan Sarah itu mengakui bahwa mereka ini adalah orang asing di dunia. People who say such things show that they are looking for a country of their own. Orang yang mengatakan bahwa mereka ini orang asing berarti mereka adalah orang yang melihat kepada sebuah negara atau tempat di mana mereka akhirnya menjadi bagian dari negara itu. This earth is not our home, at least in its current state. Dunia ini bukanlah home kita, tempat tinggal kita, dunia yang saat ini ada. We are in the land between. Kita ada di tanah perantara. God has promised the earth to all believers. Tuhan sudah menjanjikan dunia ini bagi semua orang percaya. Jesus promised that those who trusted in him would reign with him upon earth. Yesus berjanji bahwa semua orang yang percaya kepada Dia suatu saat akan memerintah bersama-sama dengan Dia. But this earth is still not our destination, our home. Tapi dunia ini bukan destinasi kita, bukan rumah kita, tempat tinggal kita. When Jesus returns, he will make all things new. Waktu Tuhan kembali, Dia akan membuat segala sesuatu baru. And that means doing away with everything old. Dan itu berarti meninggalkan semua yang lama. Because of this, Christians, both here in Hebrews and also in 1 Peter chapters 1 and 2, are called foreigners.
Karena inilah makanya semua orang Kristen baik pada masa lalu maupun sekarang seperti di kitab 1 Petrus disebut sebagai orang asing. We don't belong here. This is not our home. Kita tidak belong di sini, ini bukan rumah kita, bukan tempat tinggal kita. Living by faith means that we admit this. Hidup dengan iman berarti kita mengakui hal ini. We are looking for another home, the new creation. Kita mencari rumah yang lain, a new creation. Paul wrote that we are citizens of heaven. Paul mengatakan bahwa kita ini adalah citizen surga, warga negara surga. Verse 16 calls that sought after country a heavenly one. Filipi 3:20, kemudian yang ayat 16 mengatakan bahwa negara yang sedang kita tuju itu adalah surgawi. One day Jesus will bring all believers together to live in a new creation. Suatu saat Tuhan akan membawa semua orang percaya untuk hidup di dalam creation yang baru ini. That is where we belong. Disitulah di mana kita belong. Here we are foreigners and strangers. Di sini kita ini orang asing. In verses 15 and 16, referring back to Abraham and Sarah, the preacher says if they'd been thinking of the country they had left, they would have had an opportunity to return. Ayat 15-16 mengatakan bahwa ini tentang Abraham dan Sarah lagi, bahwa jika mereka memikirkan tentang daerah yang mereka tinggalkan, mereka punya kesempatan untuk kembali. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Tapi tidak, mereka mengingini suatu tempat yang lebih baik, yaitu yang surgawi. Abraham could have gone back to where he came from at any time, and I'm sure he was very tempted. Saya yakin Abraham juga mungkin pernah merasa tergoda untuk kembali kemana dia berasal. He had family and security up north. Dia punya keluarga, punya security di tempat asalnya di utara. But he longed for something better. Tapi dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Now, I have to tell you the sad news that believers can and do sometimes give up on the new creation. Dan saya harus mengatakan hal yang menyedihkan bahwa seringkali orang-orang percaya juga seringkali menyerah terhadap dengan pengharapan mereka akan ciptaan yang baru ini. Unfortunately, they can and they do sink roots into this creation. Seringkali orang percaya hanya menginginkan untuk berakar di dunia yang sekarang ini. Instead of following Jesus wholeheartedly, they seek pleasure and wealth and fulfillment in the things this world has to offer. Bukannya mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, kita mencari kenikmatan, keinginan berakar di dunia yang sekarang ini. They start looking for career success and family success and material success. Ya, gitu. Manusia mulai mencari kesuksesan di bidang karir atau rumah tangga atau materi. Jesus has promised none of those things in this creation. Yesus tidak memberikan janji terhadap hal-hal itu di dunia yang sekarang. He has promised something better in the new creation. Dia menjanjikan sesuatu yang lebih baik di ciptaan yang akan datang. And that is what we long for, brothers and sisters. Dan itulah yang kita rindukan, Bapak Ibu. John wrote that this world and its desires pass away. Yohanes menulis bahwa dunia ini dan segala keinginannya akan berlalu. But we who do God's will, continuing to live by faith, we will live forever in a new creation. Tetapi kita yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dengan iman, kita akan hidup selanjutnya di dunia ciptaan baru. Keep that transient attitude, brothers and sisters. Tetaplah memiliki sikap terhadap keberantaraan ini, Bapak dan Ibu. Don't run after money or pornography or
experiences in this world. Jangan terjebak dengan atau lari menuju uang atau pornografi atau pengalaman-pengalaman dunia ini. We long for something better. Kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. We live in the land between. Kita hidup di tanah perantara. Not going back to the things that once took our fancy in this world. Tidak kembali ke hal yang dulu kita sukai. But also we have not yet received what God has promised us. Tapi juga kita belum menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Now, godly living in this strange and foreign state takes faith. Hidup godly atau hidup beriman bersama Tuhan di tanah asing ini membutuhkan iman. Faith in the Lord Jesus, who has promised us so much more. Iman di dalam Yesus Kristus yang telah menjanjikan lebih banyak lagi. Now, verse 16 tells us of God's attitude towards us who are being faithful. Ayat 16 mengatakan tentang sikap Tuhan terhadap kita yang setia. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Karena itu Allah tidak malu untuk disebut sebagai Allah mereka, karena Ia telah menyiapkan sebuah kota bagi mereka. God is our Father, our Lord, our Savior, and our rock. Allah itu adalah Bapa kita, Tuhan kita, penyelamat kita dan batu karang kita. He has prepared a place for us to live for eternity. Ia telah menyiapkan sebuah tempat untuk kita tinggal selama-lamanya, kekal. An eternal city, the city of God. Kota yang kekal, kota Tuhan. There he will wipe away every tear from our eyes. Di situ Dia akan menyiapkan semua air mata dari mata kita. There we will see him face to face. Di situ kita akan melihat Dia muka dengan muka. There we will reign with him. Di situ kita akan memerintah bersama Dia. Yes, we live in the land between. Ya, kita saat ini hidup di tanah perantaraan. But we embrace transience because we know that Jesus has promised something far better. Tapi kita menerima masa transisi ini karena kita tahu Yesus telah menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Well, armed with faith and embracing transience, we can also entrust God with the what of our lives. Dengan iman dan dengan menerima masa transisi ini, kita juga bisa mempercayai Tuhan dengan pertanyaan what, apa. Now, brothers and sisters, you are precious to Jesus, and He trusts you a lot. Kita ini berharga di mata Yesus dan Dia mempercayai kita. He trusts His people so much that sometimes He calls us to do very difficult things. Dia mempercayai kita sedemikian sampai kadang-kadang kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sulit. We are sometimes called Jesus' soldiers in the Bible. Seringkali kita disebut sebagai tentara Yesus di Alkitab. Sometimes soldiers sacrifice everything for the sake of their cause. Dan seringkali tentara itu harus mengorbankan sesuatu demi tujuan tertentu. And both right now and throughout history, God has called His people to give up everything imaginable for the sake of Jesus. Dan di dalam kehidupan umatnya sepanjang sejarah, seringkali mereka umatnya ini dipanggil untuk memberikan atau mengorbankan banyak hal demi nama Yesus. Verse 17 says, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Ayat 17 mengatakan dengan iman Abraham ketika dites oleh Tuhan mengorbankan Ishak sebagai persembahan. Abraham was told to go up onto a hill and take the life of his one and only son. Abraham diminta untuk pergi ke sebuah bukit dan mengorbankan nyawa anak satu-satunya. Even though, as verse 18 says, God had said it would be through Isaac that the promise
would be carried to the next generation. Walaupun di ayat 18 Tuhan telah berjanji bahwa itu akan lewat Ishak lah janji Abraham akan dilanjutkan dalam generasi berikutnya. Abraham didn't know why. Abraham tidak tahu kenapa. Of course, we ourselves know. Ya, kita sekarang tahu. We know that God was pointing forward to the time when the Lord God would sacrifice His one and only Son. Kita tahu bahwa pada masa yang akan datang ini sebenarnya gambaran bahwa Allah akan mengorbankan anak satu-satunya bagi keselamatan kita. When Jesus gave Himself over to death so that we might have life. Ketika Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib supaya kita dapat hidup. But Abraham didn't know that. Tapi Abraham tidak tahu hal itu. Yet he trusted in God, even reasoning, as verse 19 says, that God could somehow bring Isaac back from the dead. Pada saat itu Abraham tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi dia begitu percaya sampai dia berpikir bahwa mungkin setelah mengorbankan Ishak ini akan dibangkitkan oleh Tuhan. It's a hard test, isn't it, brothers and sisters? Ini suatu tes yang sangat sulit. To sacrifice your child for God. Untuk mengorbankan anak bagi Tuhan. Yet Christians have had to make that same choice over the last 2,000 years. Tapi banyak orang Kristen juga harus mengambil keputusan-keputusan seperti itu di 2000 tahun terakhir ini. Either give up on trusting in Jesus or sacrifice your children. Apakah harus mereka dihadapkan pada pilihan apakah menyerah dalam mengikut Tuhan atau mengorbankan anak-anak. That has happened to others and it could happen to you. Itu telah terjadi pada banyak orang dan bisa juga terjadi pada kita. Abraham's faith in God allowed him to do whatever God asked of him, even that. Iman Abraham kepada Tuhan membuat dia mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan, bahkan juga termasuk hal itu. God may ask you to do something hard. Mungkin Tuhan akan meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang sulit. Or just go through something tremendously difficult. Atau melewati suatu masalah yang sangat sulit. And you won't know why, just like Abraham. Dan mungkin kita tidak tahu mengapa seperti Abraham. But we trust God with the what, and we do whatever He asks us for His glory. Tapi kita percaya kepada Tuhan untuk what atau apa itu yang terjadi, dan percaya bahwa ini dilakukan untuk kemuliaannya. He may call you to give up everything for Jesus. Mungkin Dia meminta kita untuk memberikan atau mengorbankan segala sesuatu bagi Yesus. You know, a dear friend of mine was diagnosed with cancer at the age of 63. Ada teman baik saya didiagnosa kanker pada usia 63 tahun. Cancer took away his job, his dignity, his mental capacity, and his strength. Dan penyakit ini mengambil pekerjaannya, mengambil kapasitas mentalnya, kekuatannya, dan segala sesuatu. Now I still don't know why. Saya masih tidak tahu mengapa hal ini terjadi. But we rejoice that God has done remarkable things in him and through his cancer. Tapi kami bersukacita bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam dia dan lewat dia dalam penyakitnya ini. So trust God to do whatever God calls you to do. Jadi percayalah pada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia harus lakukan ketika Dia memanggil saudara. He has a purpose, even though you may not know what it is. Dia punya rencana meskipun mungkin kita tidak tahu apa rencana itu. Our destination is not in this creation, brothers and sisters. Ya, tujuan hidup destinasi kita bukan di dunia ini, Bapak Ibu. We are waiting for a better place. Kita menunggu tempat yang jauh lebih baik. Don't be dismayed when God calls you to sacrifice something from this world. Jangan takut ketika Allah meminta kita untuk mengorbankan sesuatu di dunia ini. Because the things of this world were never yours to keep. Karena hal-hal dalam dunia ini pada dasarnya, pada awalnya memang bukan milik kita.
Friends, we have learned through Abraham that faith entrusts the where, the how, and because it embraces transience, even the what to God. Bapak Ibu, kita sudah belajar lewat hidup Abraham tentang iman yang meminta kita untuk bertanya tentang di mana, bagaimana, dan apa. Dan karena kita hidup pada masa transisi, kita juga bisa mengetahui apa kehidupan itu kepada Tuhan. And I pray that you would all live faithfully in the land between until our Lord Jesus returns. Doa saya adalah kita semua bisa hidup secara setia di dalam tanah perantaraan ini sampai Kristus kembali. Amen.